lagi dengan saya, Sahabat Jawa Explore. Pada malam ini, saya berada di seputaran Denpasar Timur, teman-teman. Jadi, di Denpasar Timur ini ada sebuah dam atau bendungan yang masyarakat menamakannya Dam Oongan atau juga Bendungan Oongan, teman-teman. Yang berarti terbuat dari tubuh manusia. Nanti kita cerita lebih lanjut saat kita explore ya, teman-teman. Jadi pantau terus channel saya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita cek jam dulu ya. Sekarang kita masuk di jam 11.49. Oke, 11.49. Dan ini juga jamnya kita cek 11.49. Oke, kita lanjut eksplorasi kita. Sebelum itu kita lebih dulu ke datangi damnya, teman-teman. Oh ya, nanti kita cerita-cerita ya tentang misteri yang ada di Dam Oongan ini, teman-teman. Oongan ini, teman-teman. Oke, kita langsung ke area. Karena ini lokasinya dekat pinggir jalan raya ya. Jalanannya sudah sepi. Dulu saya pernah lewat sini, bendungan ini gelap, tapi sekarang sudah dipasang dengan lampu karena masyarakat Kota Denpasar menggunakan tempat ini untuk tempat pariwisata, teman-teman ya, untuk karena lokasinya ke jalan raya, teman-teman. Saya permisi, sahabat Dewa, saya permisi Dewa. Oke, kita masuk. Dewa, saya permisi Dewa. Saya ingin numpang konten, dan di sini kita masih terlihat semua alat-alat mesin-mesin dari dam ini, teman. Bendungan air ini diyakini para warga sangat sakral, dan para umat Hindu Bali untuk berdoa di sini. Permisi Dewa, permisi. Oke. Dan di bawah itu adalah aliran sungainya, teman. Gelap kan? Hampir tidak kelihatan ya. Dan tempat yang saya berdiri ini, saya mohon maaf karena tempat yang saya berdiri ini serasa saya berdiri di atas kuburan, teman-teman. Nih, teman-teman, ada ular. Ular apa ini? Oh, ada ular ya? Itu bisa lihat. Saya minta maaf para penunggu di sini, minta maaf. Saya hanya numpang konten. Bisa lihat, teman-teman. Ini adalah ular, teman-teman. Karena masyarakat mempercayai tempat ini dijaga sosok ular dan beberapa para monyet yang hidup di sini, teman-teman. Nanti saya ceritakan di lorong jembatan itu ya, tentang tempat yang saya injak ini. Oke, kita keluar lagi. Kita tidak mengganggu ular ini ya. Oke, kita keluar. Saya tidak mengganggu, minta maaf. Kita keluar lagi. Oke teman-teman, jadi mitos dari dam ini yang perlu kita pelajari. Ini adalah sebuah tempat yang dulu bangunannya, bendungan ini tidak seperti ini, teman-teman. Masih dari kayu-kayu. Jadi dulu hiduplah seorang raja, yaitu Raja Pemecutan, mempunyai seorang patih yang sangat setia kepada rajanya, teman-teman. Patih itu bernama Ki Sawunggaling, dan saking setianya dia mengorbankan dirinya untuk menumbalkan diri bersama istrinya untuk kemakmuran kerajaan
pemecutan dan kerajaan Kasiman waktu itu yang melanda kekeringan. Ini patut kita belajar tentang pengorbanan yang begitu besar, kesetiaan juga. Ki Sawung Galing ini, selain dia setia, orangnya baik, teman, baik sekali. Ki Sawung Galing ini mendapat petunjuk oleh Sah Hayam Widi untuk membangun sebuah bendungan yang dulu mungkin bendungan tidak seperti ini, teman-teman. Bendungan dulu ini dia dibangun dari kayu-kayu, teman-teman. Nah, jadi dia diberi petunjuk untuk masyarakat tidak dilanda kekeringan dan kelaparan. Karena sumber air ini mengaliri sungai-sungai yang ada di persawahan. Oke. Jadi di Sawung Galing ini diberi petunjuk nih, teman-teman, untuk membangun bendungan. Akhirnya bendungan ini dibangun, teman. Setelah dibangun, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Ki Sawung Galing, teman, yaitu dengan mengorbankan tumbal. Waktu itu perasaannya gimana ya dia? Nah, karena dia adalah sosok yang baik, dia tidak mau menumbalkan warga sekitar, teman-teman. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menumbal dirinya, ya, dengan cara menerjunkan diri di area jembatan yang kita lewat tadi, teman-teman. Tetapi dia tidak sendiri, teman-teman. Dia tidak sendiri. Dia ditemani sama istrinya yang begitu setia menemani suaminya. Akhirnya kedua pasangan ini menghilang tanpa jejak di bendungan ini, teman-teman. Raja pemecutan Kelut ini bersedih, teman-teman, karena dia merasa kehilangan seorang abdi yang sangat setia, harus mengorbankan dirinya untuk masyarakat dan kerajaan. Bagaimana tidak sedih ya, teman-teman? Sedih sekali. Nah, akhirnya tahun demi tahun telah berlalu, teman-teman. Dan waktu itu Belanda sempat masuk ke Indonesia dan mengetahui cerita tersebut, teman-teman. Cerita tentang Sawung Galing, teman-teman. Jadi mereka memanipulasi nih, teman-teman. Memanipulasi. Nah, mereka ingin membangun yang lebih kokoh untuk meningkatkan perekonomian mereka waktu itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sampai di mana tadi? Nah, Belanda memanipulasi nih, teman-teman. Memanipulasi. Karena mereka ingin menghemat lahan pemakaman, teman-teman. Jadi mereka menipu masyarakat agar menumbalkan diri agar pembangunan bendungan ini semakin kokoh. Di atas itu hutan semua, teman-teman.
Jadi masyarakat ini termanipulasi sama Belanda. Akhirnya korban-korban pembantaian dari Belanda ditanam di bendungan ini, teman-teman. Dan bendungannya itu tadi yang kita berdiri, teman-teman. Yang saya merasa kayak saya berdiri di atas kuburan yang ada ular tadi di sana, teman-teman. Nah, dan saya merasa kayak saya berdiri di kuburan. Nah, itu teman-teman di situ. Kasihan ya, masyarakat Indonesia, masyarakat kita sendiri dibantai begitu saja dengan kejam oleh pihak Belanda. Akhirnya cerita itu terus berkembang, jadilah jembatan dan bendungan, teman-teman. Jadi bendungan ini dinamakan bendungan atau Wogan, berarti manusia, bendungan yang dibuat dari manusia, tubuh manusia. Teman-teman, itu apa tuh? Ular lagi. Saya menemukan ular lagi itu di tembok, bisa lihat, udah masuk lagi, besar ularnya. Ya, karena menurut warga di sini, bendungan ini dijaga sosok ular. Ularnya masih ada. Nah, ularnya masih ada. Saya tidak ganggu, saya hanya numpang konten. Saya tahu mungkin penunggunya di sini. Saya hanya numpang konten karena penunggunya di sini, ini adalah ular, teman-teman. Jadi banyak ular. Jadi saya harus hati-hati. Gimana? Nah, oh iya teman-teman, lupa hampir saya cerita. Kalau di sini itu ada sebuah kolam berenang, teman-teman, yang dibangun oleh pemerintah Denpasar. Dan mitosnya, teman-teman, kolam berenang itu sering memakan korban. Mungkin dengan tragedi penumbalan dari hasil pembantaian Belanda terhadap masyarakat pribumi, khususnya di Bali, sehingga banyak tragedi di kolam berenang itu, teman-teman, sehingga banyak yang tenggelam dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Jadi kolam berenang itu ditutup dan tidak beroperasi lagi. Tapi mau lihat ularnya nggak? Nah, ularnya itu. Nah, kalian mungkin bisa lihat, itu besar, ularnya besar. Nah, besar sekali ularnya. Kobra kan? Wow, besar sekali, teman-teman. Tadi kita nemu di damnya itu ular yang kecil. Sekarang kita nemu yang besar. Wow, besar sekali, teman-teman. Wah, kayaknya dia mau jatuh itu, teman-teman. Ya, jadi saya harus pergi aja. Ya, besar. Oke, teman-teman, kita tidak ganggu. Masuk ke sini kan untuk konten. Oke? Teman-teman, kisah tentang Sawung Galing ini mungkin kalian harus banyak belajar dari artikel lagi, teman-teman. Mungkin yang saya jelaskan ini hanya secara rinci, tidak secara detailnya, teman-teman. Yang penting-penting pokok, yang penting-penting saja yang saya ambil untuk berbagi ilmu kepada teman-teman. Dan di sana juga ada patung dewa. Kita permisi aja. Dewa, saya permisi. Saya tidak bermaksud ganggu. Maafkan saya. Untuk penunggu di sini, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Tolong jaga saya. Saya tidak bermaksud apa-apa di sini. Saya hanya untuk menyampaikan ilmu kepada anak cucu kita nanti, biar mereka paham tentang budaya dan misteri tentang bendungan Ogan atau Wogan ini. Oke. Di
sini lampunya udah suram ya teman, serem, creepy Pak Le. Nah, di situ teman-teman ada tangga menuju ke bawah teman, arah sungai. Tapi saya tidak berani ke bawah ya, takutnya jatuh. Dan di sini teman-teman ada apa ini? KKN Fakultas Teknik UNHI tahun 2012. Oh, dulu ada yang KKN di sini yang meneliti tentang bendungan OMG. Dan ini adalah patung naga teman-teman, yang menghadap ke arah sungai. Saya tidak berani ke bawah ya teman-teman, soalnya apa ya, rawan jatuh di pinggir sekali. Jadi untuk menghormati penunggu yang berpuasa di tempat ini, mereka membangun patung ular itu teman-teman. Oke, kayaknya kolam berenang itu teman-teman ada di sana ini ya, karena itu aksesnya hutan. Saya tidak bisa masuk teman-teman, saya takut ada ular aja teman-teman. Kadang kita lihat ular banyak dari kita ketemu ya, ada 2 ular di sana, dam sama ini, nggak bahaya tah. Oh iya teman-teman, jadi sebelum bendungan ini ada sebuah kerajaan jin teman-teman, yang ada di sekitar bendungan ini. Kerajaan jin ini teman-teman sudah ada dari dulu, dan penyebab dari kekeringan melanda kerajaan Pemecutan dan kerajaan Kasiman karena para warga pada zaman itu teman-teman menggunakan tempat suci ini dengan sewenang-wenang, dengan membuat yang tidak sembrono di tempat ini. Jadi para jin yang ada di tempat ini merasa marah dan merasa tidak dihargai, tidak dihormati tempat ini. Akhirnya dilandalah sebuah kekeringan dan kelaparan di kerajaan Pemecutan dan Kasiman. Dan mujurnya Ki Sawunggaling bersama istrinya mengorbankan diri mereka. Akhirnya sungai atau bendungan ini, Wogan ini, bisa mengalir dan bisa menghidupkan para masyarakat kala itu. Oke teman-teman, dari ini kita menuju ke pura besarnya bawah. Jadi saya harus senter ke bawah ya teman-teman, takutnya ular, karena saya menemukan beberapa ular juga tadi. Saya agak ngeri lihat ular, karena penunggunya juga di sini adalah sosok ular, tidak ada ular. Saya tersugesti ketika melihat ular-ular tadi teman-teman. Kayaknya tempat di bawah ini ada pohon beringin besar, adalah kata masyarakat sini adalah pintu atau gerbang menuju kerajaan gaib itu teman-teman. Saya bukan tidak berani teman-teman untuk ke bawah, karena saya menghargai dan menghormati adat orang Bali dan kepercayaan. Jadi saya tidak berani untuk memasuki lebih dalam lagi ke area pura atau gerbang yang diyakini 2 pohon ini adalah gerbang tadi. Oke, ini pohon. Blur ya kamera. Ada pura. Dewa, saya permisi. Oke, kita. Oke teman-teman, saya rasa eksplorasi saya sudah sampai di sini ya. Sekarang saya mau balik karena saya kewalahan dan capek menelusuri bendungan Ogan.
Jadi kita patut menghargai, menghormati tempat-tempat suci. Bukan hanya di bendungan ini teman-teman, tapi di seluruh Bali. Kita tidak boleh sembarangan permisi, kayak kencing, apa, tidak boleh ya. Saya sarankan kepada teman-teman saya dari Flores, khususnya NTT, yang datang merantau ke Bali, jaga sikap agar hidup kita dihargai, dihormati orang-orang Bali maupun penghuni-penghuninya yang ada di sini. Buat apa kita datang merantau kalau kita tidak menghargai sesama kita yang merupakan pribumi itu sendiri? Ya, jadi teman-teman jangan masukkan di hati kalau aku lagi bahas tentang orang-orang kita nih yang suka masalah. Oke? Jadi kita harus tetap menghargai orang yang merupakan pribumi di Bali ini sendiri. Oke? Saling menghargailah. Buat apa kita merantau? Kita susah loh. Bali yang kita datang merantau ini adalah Bali yang memberi kita makan. Adalah Bali yang memberi kita makan, teman-teman. Jadi kita harus menghargai adat istiadat masyarakat pribumi yang mempunyai kota Bali ini sendiri. Oke? Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti ekspresi saya dari awal hingga akhir. Sekarang saya mau pamit dulu. Terus support saya dengan cara subscribe, like, and comment. Bagikan ke teman-teman kalian agar channel saya terus berkembang dan terus menghibur kalian. Akhir kata dari saya, sahabat Jawa Explore, semoga kalian sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke? Capcus!